udah jalan? Belum? Udah, ya. Um, ya, berapa waktu yang lalu saya di tempat kerja saya diadakan conference dan salah satu pembicaranya itu Simon Sinek. Ya, ada yang pernah dengar Simon Sinek itu siapa? Pernah, ya. Ada yang pernah dengar. Nah, Simon Sinek itu adalah inspirational leader, speaker, ya, yang banyak berbicara di perusahaan-perusahaan, di military installation dan juga di Pentagon dan banyak tempat lah, ya. Nah, salah satu bukunya yang terkenal itu Leader Eats Last katanya, ya, yang merupakan topik daripada seminar itu dan merupakan judul dari pesan pada malam hari ini. Nah, kalau saudara-saudara pengen tahu lebih lanjut mengenai Simon Sinek dan bukunya yang lain, saudara-saudara bisa pergi ke Amazon, ke Barnes & Noble, seminarnya juga ada di YouTube, ada di Vimeo dan lain-lain. Nah, di buku tersebut Simon tuh bilang begini, ada 4 chemicals yang ada di tubuh kita, di otak kita terutama, ya, yang mempengaruhi perasaan happiness kita. Ya. Nah, 4 chemical itu adalah, kalau keluar, ya. Yang pertama adalah endorphin. Endorphin itu is a brief euphoria that masks physical pain. Ya, itu endorfin itu jadi kalau ada maling, ya, lagi dikejar-kejar sama orang banyak, mau ketangkep, lalu jatuh, lari, kesleo, ya. Tapi karena ngelihat orang banyak datang, dia tetap lari, nggak berasa itu rasa sakitnya, itu endorfin. Nah, yang kedua adalah dopamine, is the great feeling when you meet your goal, ya. Kalau kita dapat sesuatu, wah rasanya senang. Itu perasaan happiness itu adalah dopamine, ya. Yang ketiga adalah serotonin, ya, flows when you feel important, ya. Kalau kita lagi berasa penting, dibutuhkan sama orang, rasanya happy, senang, nah itu tuh serotonin. Yang keempat adalah oxytocin. Oxytocin itu adalah apa? The feeling of trust and love. Kalau kita lagi di antara orang-orang yang kita senang, kita cintai, ya, ada perasaan senang, ada perasaan happy, itu oxytocin, ya. Nah, ini nggak bohong ini. Nah, kalau yang saya cerita itu zaman dulu, kenapa ada 4 chemical sini? Karena zaman dulu kan nggak ada sekolahan kan, ya. Jadi gimana cara orang untuk survive? Nah, dari 4 chemical sini, insting, ya. Waktu nenek moyang kita masih tinggal di gua, ya. Waktu nenek moyang kita masih berburu untuk makan, bukan pergi ke Kroger atau H-E-B dapat makanannya. Ini 4 chemical ini yang mempengaruhi mereka untuk bertindak dan react, ya. Chemical yang pertama, endorphin, ya. Itu kicks in kalau misalnya orang seperti saya nih, ya. Kalau nggak pernah olahraga, toto diajak sama orang, yuk lari, jogging, ya udah. Kalau kepaksa masa nggak jogging, ya udah jadi jogging, ya. Saya baru 10 menit udah capek kan, nggak pernah lari, nggak pernah olahraga, orang kayak gini kan, ya, udah nggak bisa lagi, bisa putus jantung ini kalau suruh lari lagi. Tahu-tahu tapi di belakang tuh ada anjing galak, gede, ngejar lari 1000 km per jam, ya. Apa yang kita lakukan? Lari kan, yo cepet-cepetnya. Itu endorfin itu, ya. Bisa lari nggak? Oh enggak, ya. But karena kita udah kepepet, karena kepaksa jadi lari, ya. Itu endorfin, ya. Nah, endorfin itu juga adalah kalau kita makan makanan pedas. Ini lucu nih, ya. Endorfin itu juga ada kalau kita makan makanan pedas. Nah, misalnya apa? Kalau kita lagi makan mie baso, ya, mie baso itu kan pedas. Nah, biasanya orang wanita tuh kalau makan mie baso, ya, kuahnya itu kan nggak hanya mie baso aja, tapi ditambahin kecap, ditambahin
ditambahin cuka, ditambahin lada, ditambahin cabai, ditambahin kecap lagi, ditambahin saus tomat lagi ya. Sampai tuh mie basonya tuh udah nggak kelihatan seperti mie baso lagi, tapi udah kalau kita bawa ke DIY itu ya, kita periksa di lab itu udah termasuk toxic sama hazardous item lah. Nah, ya. Itu tapi apa yang kita lakukan terhadap bakso tersebut, mie bakso tersebut? Kita makan kan, ya biar kata pedes, biar kata panas tuh kita makan juga, ya. Karena pedes, karena panas, akhirnya mulut kita apa? Kebakaran kan, ya kebakaran. Tapi apa yang kita lakukan? Kita makan terus kan, ya. Karena endorfin itu pedes, panas, tapi karena karena ada rasa enak, kita makan terus. Sampai akhirnya kita ke gigi cabai rawit. Apa yang terjadi? Wah, teriak-teriak, air, mana minta air, ya. Lalu kita minum air, ya. Dari air sampai satu jug juga kita minum, ya. Karena apa? Karena kita kepedesan, ya. Nah, setelah kita selesai daripada minum, kita ngapain? Kira-kira stand off nih, ya, antara si mie baso sama kita. Apa yang kita lakukan? Kita diem, kita liatin. Ya dong, habis minum air 1 jug kan pasti burp kan. Tapi kita apain lagi? Kita kira-kira kita buang atau kita makan itu bakso? Kita makan lagi, ya. Kita makan lagi. Kepanasan lagi, kepedesan lagi. Ke gigi cabai rawitnya lagi. Teriak-teriak lagi, air, minta air, ya. Nah, itu endorfin. Tapi endorfin itu enggak semuanya hanya untuk hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Endorfin itu juga ada untuk kalau kita pengen maju, ya. Kalau kita pengen seperti kita mau belajar ekstra untuk exam, karena kita pengen dapat gelar, karena kita pengen lulus. Kita kerja keras, lebih lembur, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita pengen dapat promosi. Nah, yang kedua, dengan chemical yang kedua itu dopamine, ya. Kalau kita gabung kedua chemical itu, dopamine itu jadi great feeling waktu kita mendapatkan gelar tersebut, waktu kita mendapatkan promosi tersebut, ya. Nah, kedua-duanya itu membuat kita menjadi apa? Menjadi senang, ya. Nah, kedua chemical itu, ya, kalau bekerja dengan benar akan membuat kita, kalau di zaman dulu membuat orang tuh jadi survive, ya, survival insting mereka jalan. Tapi kalau zaman sekarang untuk orang menjadi maju, ya, untuk berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, tapi kedua chemical itu, kalau kita cuman punya 2 chemical itu, kita akan menjadi selfish, kata si Simon Sinek tersebut. Ya, kenapa? Kita jadi hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, kita jadi hanya saya, gua. Ya. Nah, kenapa di dunia ini ada koruptor? Ya. Kenapa ada diktator? Ya. Kenapa ada Bernie Madoff? Itu karena selfishness kita. Ya, yang hanya mau supaya kita terkenal, supaya kita maju, ya, supaya kita berhasil, ya, tapi kita nggak peduli orang lain. Nah, di Alkitab juga ada, ya, saudara-saudara ingat cerita mengenai Achan, ya, waktu bangsa Israel setelah menghancurkan tembok Yeriko, itu next kotanya adalah kota Ai, kota kecil, ya. Tapi waktu itu jadi Yosua tuh bilang, ya udah, nggak usah seluruh bangsa maju, cukup 3.000 orang aja yang pergi ke sana, ya. Tapi apa yang terjadi? Kalah ternyata, ya, kalah. Kenapa? Karena
ada orang yang bernama Ahan yang waktu itu mencuri, mengambil barang-barang untuk dirinya sendiri yang dikhususkan untuk perbendaharaan bait Allah, dikatakan emas dan barang-barang kudus yang lainnya. Nah, saya percaya bukan kebetulan kalau tema gereja kita ya tahun lalu dan tahun ini adalah together dan together glorious. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan mau kita maju untuk bersama-sama. Ya. Kalau saya lihat di tahun ini begitu banyak hal-hal yang luar biasa boleh terjadi di anggota-anggota daripada gereja kita. Bahkan hal-hal yang luar biasa boleh terjadi di gereja kita, breakthrough dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Ya. Nah, dan saya percaya di ini kita baru April nih ya, tapi di bulan-bulan yang mendatang kita akan lebih banyak mengalami melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di gereja kita ya. Nah, tapi kita mau melakukannya sebagai satu gereja ya. Nah, kalau kita sudah diberkati itu bukan karena kita lebih suci ya atau kita lebih holy ya. I got my job, I got my promotion, I got my everything that I need. Ya, I'm done. Ya, saya udah nggak peduli lagi. Lalu yang belum dapat gimana? Wah, gimana nih Tuhan? Saya kok nggak dapat apa-apa? Apa Tuhan nggak kasihan sama saya? Tuhan nggak senang sama saya? Ya. Nah, di Bilangan 32 ya. Sewaktu bangsa Israel itu belum menyeberang sungai Yordan ya. Bani atau suku Gad dan suku Ruben itu minta tanah yang di sebelah timur sungai Yordan. Jadi sebelum mereka menyeberang ke tanah perjanjian, mereka bilang, "Wah, saya tinggal di sini aja dah. Kita tinggal di sini, kita nggak ikut nyebrang." Ya. Lalu Musa bilang, "Wow, ya. Masa bisa begitu?" Ya. Kalau kita lihat di ayat 6 katakan, "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini?" Ya. Tapi kalau kita lihat ayat 16 katakan apa? Kebaca nggak tuh? Ayat 16 katakan apa? Ya. "Kami hendak mendirikan kota-kota untuk ternak kami, untuk istri kami, dan untuk anak-anak kami." Ya. Nah, tapi setelah itu, ayat 17 katakan apa? "Kami akan mempersenjatai diri kami untuk bersegera kami akan berjalan di depan orang-orang Israel. Sampai dan kami tidak," ayat 18 katakan, "kami tidak akan pulang." Ya. "Sampai setiap daripada orang Israel memperoleh milik pusakanya." Ya. Apa yang kita belajar dari sini? Sebagai satu gereja, ya. Dan saya sungguh senang melihat kehidupan doa daripada gereja kita. Sebagai satu gereja, kita nggak akan tinggal diam untuk berdoa sampai setiap daripada jemaat kita yang di sini memperoleh bagiannya, memperoleh berkat yang ditentukan Tuhan, memperoleh pusaka yang Tuhan telah janji kepada kita. Amin. Nah, kalau tadi endorfin dan dopamine itu membuat kita selfish, ya. Kita perlu dua chemical yang lain. Atau kenapa jadi kita perlu dua chemical yang lain? Ya. Yang ketiga, serotonin. Serotonin itu membuat kita happy. Kalau kita berasa dibutuhkan oleh orang lain, ya. Nah, itu chemical yang perlu untuk ada pada leader, ya, untuk ada pada leader. Nah, chemical yang keempat itu adalah oksitosin. Oksitosin itu
adalah good feeling when you are with someone you trust. Ya, kalau kita sama-sama kalau di gereja itu di kelompok doa itu sering testimoni katakan apa? Oh, saya senang dengan grup doa ini karena saya merasa saya bisa share, karena saya bisa terbuka, karena saya dapat dukungan. Itu happy feeling itu, perasaan senang itu ada dari mana? Dari oksitosin. Ya, oksitosin. Nah, kalau tadi chemical yang pertama dan kedua itu kalau kebanyakan akan menjadi selfish orang, chemical ketiga dan keempat itu membuat orang apa? Generous. Ya, membuat orang generous, suka membantu orang lain. Nah, menurut saya nggak ada orang atau bangsa yang lebih generous lagi daripada bangsa Amerika. Ya, saudara-saudara boleh lihat bagaimana mereka suka menolong orang lain. Ya, bahkan orang-orang yang nggak dikenal. Ya, kalau ada bencana alam kita bisa lihat orang-orang Amerika tuh senang sekali bantu. Bahkan dari tempat-tempat yang jauh juga mereka datang untuk bantu. Misalnya waktu saya masih di Oklahoma di Joplin, waktu ada hurricane, waktu ada tornado habis satu kota, orang-orang langsung bantu. Ya. Atau nggak usah jauh-jauh, contohnya di Houston, waktu kalau ada hurricane atau apa, lalu saya ingat saya waktu itu belum di Houston, tapi orang-orang pada evacuate, ya, macet di jalan. Atau seperti waktu di Atlanta, ya, waktu yang hujan es lalu pada stranded di jalan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar situ? Mereka datang, ya, mereka kasih air, mereka kasih makanan, bahkan mereka kasih tempat tinggal ke orang yang nggak dikenal loh, ya, ke orang yang nggak dikenal. Luar biasa generous, ya. Nah, Simon Sinek bilang, pasukan Amerika itu juga luar biasa, bukan karena hanya peralatan mereka yang canggih, ya, atau bukan hanya karena latihan mereka, ya, tapi karena apa? Karena mereka tuh loyal satu sama dengan yang lain, ya. Mereka nggak akan tinggalin teman mereka kalau mereka sedang dalam bahaya, ya. Dan kita sering dengar cerita-cerita tersebut. Ya. Kalau saudara-saudara pernah tahu di US Air Force itu ada satu pararescue yang slogannya adalah "So others may live", ya. Kelompok pasukan ini kerjanya apa? Kalau ada pilot yang jatuh, pesawat yang jatuh di daerah musuh, ya, kelompok pasukan ini akan pergi ke sana, ya, lalu akan menyelamatkan si pilot tersebut. Nah, apa yang kita lihat dari hal ini, bahwa mereka itu nggak berpikir terhadap diri sendiri, ya. Tapi kalau tadi saya bilang orang Amerika itu generous sekali, ya. Corporate Amerika itu, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Amerika itu justru malah sebaliknya, ya. Mereka itu saudara-saudara dengarlah bahwa kalau perusahaan Amerika sedang rugi, ya, misalnya waktu tahun 2008 kemarin, apa yang dilakukan? Wah, mereka pecat banyak sekali orang, ya. Mereka pecat sekali. Tapi kalau lagi untung, mereka juga pecat juga orang. Supaya apa? Supaya untungnya mereka tambah banyak dan eksekutifnya bisa dapat bonus lebih banyak, ya. Nah, Simon bilang begitu, ya. Untuk kita yang masih muda mungkin, wah, kerjaan, ya, wah, karir, ya. Saya cuma mau share, mungkin pernah dengar nggak slogan "You climb a ladder only to find it's leaning against the wrong wall", ya. Kita udah capek-capek naik tangga karir sampai atas, ternyata kita salah, ya. Apa maksudnya? Kadang kalau kita hanya dependent sama orang, berharap sama orang, sama bos kita, sama orang yang kita kenal, ya. Satu hari
orang tua akan mengecewakan kita. Ya, perusahaan akan mengecewakan kita. Tapi kita mau berharap kepada yang kekal, yaitu Tuhan kita. Ya, Allah kita. Ya, Simon bilang kalau bedanya militer Amerika dengan corporate Amerika. Tadi kalau militer Amerika slogannya adalah so others may live, I will sacrifice so others may live. Ya, corporate Amerika itu slogannya begini, apalagi CEO-nya katanya, I will sacrifice others so I may live katanya. Ya. Nggak apa-apa, pecatin aja 10.000. Kalau kita dengar BOA begitu kan, atau bank-bank, wah tahun ini saya akan pecat 15.000 orang. Kok bisa ya pecat 15.000 orang nggak seperti nggak pakai mikir gitu loh. Tapi apa? Nanti kalau kita lihat, wah profit quarter ini luar biasa. Siapa yang dapat uangnya? Eksekutifnya. Ya, eksekutifnya. Nah, padahal zaman dulu ya, kenapa orang menjadi leader? Ya. Kenapa orang menjadi leader? Orang dipercaya menjadi leader karena apa? Atau orang bisa menjadi leader itu kalau ada pengikutnya kan? Ya, ini tadi dua chemical tersebut. Ya, orang menjadi leader itu karena ada pengikutnya. Kenapa kita mengikuti orang tersebut sebenarnya? Ya, karena kalau zaman dulu ya orang percaya pada leader atau good leader itu karena dia mampu mencari makan buat sukunya. Ya, ini zaman dulu nih. Mencari makan buat sukunya, kemana harus berburu makanan, atau ke daerah mana yang masih ada makanan, ayo kita ke sana. Ya. Lalu kalau ada binatang buas atau musuh, ya dia yang maju paling dulu, ya dia akan bela sukunya. Ya. Hal ketiga apa? Dia akan make sure enggak yang paling gede di sukunya dapat makanan, lalu yang anak-anak kena disikut. Ya, nggak dapat, enggak. Dia make sure bahwa setiap daripada anggota sukunya itu dapat makanan. Ya, baru dia makan. Good leader eat less katanya. Ya. Kita sebagai orang Kristen juga punya pemimpin yang baik. Ya. Good leader. Ya. Mungkin bukan label yang tepat ya untuk Easter ini atau tapi for the sake of this discussion kita stick sama itu ya. Tuhan kita adalah pemimpin yang baik karena apa? Mari kita buka Mazmur 23 ya. Mazmur 23. Kenapa Tuhan itu adalah good leader? Ya, karena dia mencukupi segala kebutuhan kita. Ya. Mazmur 23 ayat 1 katakan apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya. Ayat 2 katakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3 katakan apa? Ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua apa? Ia menjaga dan melindungi kita dari si jahat. Ya. Ayat 4 sama 5 katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5 katakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh, melimpah. Ayat 3b katakan begini, ya, balik lagi. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya, katanya. Ya. Tuhan adalah
gembala. Ya, tadi kita lihat. Kalau gembala menuntun dombanya itu kira-kira di depan atau di belakang? Di depan. Ya, dia berjalan di depan. Ya. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dia tuh raja dari segala raja. Tapi untuk karya penyelamatan umat manusia, dia nggak kirim malaikatnya loh. Ya. Dia datang sendiri ke dunia ini. Ya. Dia mau rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya. Untuk keselamatan umat manusia. Ya. Yohanes 10 ayat 11 katakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Apa judul khotbah hari ini tadi? Leaders eat last. Ya. Atau good leader eats last. Ya. Atau good shepherds eats last. Ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mazmur 23 ayat 6 katakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saya percaya setiap dari kita atau saudara-saudara tahu cerita mengenai perjamuan kawin anak domba. Ya. Yang ada di Wahyu 19. Ya. Saya nggak taruh di sini, tapi yang mau buka Wahyu 19 ayat 6 tuh katakan begini. Wahyu 19 ayat 6 dikatakan himpunan besar orang banyak katanya. Ya. Seperti desau air bah, seperti deru guruh yang hebat. Jadi banyak sekali, akan ada banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sana. Ayat 8 katakan apa? Mereka akan mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih. Ya. Ayat 9 katakan apa? Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan anak kawin anak domba tersebut. Ya. Luar biasa, luar biasa. Siapa yang mau suatu hari nanti kita ke perjamuan anak domba? Siapa yang mau? Wah, belum semua. Ya. Saya cerita sedikit lagi nih, ya. Moga-moga kita semua jadi pengen ke sana. Ya. Tapi saudara-saudara tahu, kalau tadi saya bilang, ya, itu yang terjadi di perjamuan kawin anak domba nanti di surga. Waktu di perjamuan Paskah terakhir 2000 tahun yang lalu, the Last Supper, ya. Tuhan tuh bilang gini di Lukas 22 ayat 14 sampai 20, saya enggak ada. Lukas 22 ayat 14 sampai 20, ya. Tuhan tuh bilang gini, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita," katanya. Ya. Ayat 16 katakan, "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Ayat 17 katakan begini. Ayat 18 katakan, "Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Ya. Lalu ayat 19 ayat 20 itu cerita mengenai Tuhan mengambil roti dan sebagainya. Tapi kalau kita buka di Matius 26 ayat 19, ya. Dikatakan apa? "Sampai pada hari aku meminumnya bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Ya, apa maksudnya? Matius 26 ayat 29. Ya, apa maksudnya? Satu hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya, dia tuh mengadakan perjamuan kudus, Passover. Waktu itu Tuhan bilang gini, "Aduh, saya pengen sekali makan bersama-sama dengan kamu." Ya.
lalu dia disalibkan, lalu dia pulang ke surga. Tapi dia bilang, saya gak akan makan ini lagi, saya gak akan minum ini lagi, sampai setiap daripada kita yang ada di tempat ini, kalau kita percaya Tuhan, pulang ke rumah Bapa, ya, duduk di meja perjamuan, mengenakan kain lenan putih yang berkilau-kilau, bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Dikatakan good shepherd eats less. Ya. Kenapa kalau hari Minggu nanti kita makan roti dan anggur perjamuan, dikatakan oh itu sesuatu yang sacred, sesuatu yang luar biasa, kita gak boleh main-main. Ya, karena itu melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus. Tapi juga yang luar biasa adalah Tuhan itu bikin promise. Saya gak akan makan atau minum lagi sampai saya berkumpul dengan setiap daripada kita, saudara-saudara, di surga, di rumah Bapa. Baru dia makan lagi. Luar biasa. Siapa dari kita yang pengen pulang ke rumah Bapa, makan roti dan minum anggur di perjamuan anak domba bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.